alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal alihi. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya as-sihhatu wal 'iffatu wal itharu wa qila fihi sya'run fa'arun thumma 'arun thumma 'arun syaqa'ul mar'i min ajli at-ta'ami. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan di waktu dan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sudah melaksanakan berbagai macam rangkaian, di antaranya adalah salat duha yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan serta berbagai macam manfaat ataupun fadilah bagi orang yang mengistiqomahkan daripada salat duha tersebut. Mudah-mudahan itu awal daripada kebaikan yang insya Allah kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita tentang kitab daripada yang dipaparkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, sampai pada nasihat beliau yang berbunyi wa tariqut taqlilil akli wa tariqul akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya terkait yang sudah kita bahas kemarin adalah beberapa penyebab orang tersebut malas ataupun beberapa penyebab tumpulnya otak dalam arti pemahaman kita terhadap memahami ilmu, hingga menyebabkan cepat lupa dalam segala sesuatunya. Karena demikian itu dijelaskan oleh beliau, dengan tersebab banyaknya makan, maka yang terjadi adalah banyaknya makan tersebut hingga menyebabkan orang tersebut memerlukan banyaknya minuman. Maka dengan banyaknya minuman itu pula hingga menimbulkan banyaknya al-balgham kemarin, cairan-cairan atau lender yang ada pada orang tersebut, sehingga itu mempengaruhi terhadap daya serap terhadap otak tersebut, apapun keilmuan yang ia kaji. Nah, beliau menjelaskan lagi kepada kita, ujar Sidin, wa tariqu taqlilil akli, wa tariq cara, biasa kita nyebut jalan, wa tariqu taqlilil akli, cara atau jalan atau metode taqlilil akli, mensedikitkan makan. Cara supaya kalau makan sedikit, temannya kita nih nang makan, ya paham seorang lah, ya Allah. Bilanya bakawat itu lindung kucing duduk jurang, saking jubungnya nasi itu. Banyak benar makan. Ya parut kita ini kayak orang kampung tuh kayak gelang getah, kayak karet juga. Bilanya nang banyaknya bisa berumat, yang terbiasa sedikit, sebagaimana Imam Ghazali dalam metode beliau untuk taklilil akli ini. Beliau mesedikitkan makan kita adalah ketika sehari saya ini, nah esoknya dikurangi sebenarnya kayak berat sasindok. Nah, bagaimana? Kayaknya bahasa sarah seorang aja di kawah aja lagi. Itu latihan untuk mesedikitkan. Jadi kalau latihan anak banyak ada bapak juga bisa juga tuh parodi tergantung kitanya. Nah, ini metode supaya memudahkan dalam memahami ilmu, meresap terhadap ilmu ataupun memahami supaya mudah adalah dengan metode mengurangi makan ataupun dengan taqlilil akli. Metode cara mengurangi makanan tersebut adalah yang pertama at-ta'ammulu, merenungkan, memikirkan, fi manafi'i qillatil akli, merenungkan pada manfaat sedikit makan itu. Ya istilahnya kalau orang itu mau berpikir, apa yuk untungnya makan sedikit nih? Ya bagus, banyak dong. Itu diantaranya. Banyak. Yang pertama adalah as-sihhatu. Apa tuh? Sehat. Nah, itu kan
lihat bagaimana metode Nabi dalam pola makan beliau itu. Kata beliau, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh kalangan para ahli hadis, tapi kalau dilihat metode yang disampaikan ini sangat cocok dengan dunia medis. Kata beliau apa? Nahnu qaumun, kami adalah sebuah komoditas orang banyak. La na'kul illa najua. Tidak makan, kata beliau, illa najub, kecuali timbul rasa lapar. Jadi bahasanya, kami kadang hendak makan, timbul lapar, ya hanya makan. Wa idza akalna fala nashba. Namun kata beliau, apabila kami pas sedang makan, fala nashba, kami tidak sampai terlalu kenyang. Jadi makan beliau itu sudah artinya perut kita ini, perut besar kita ini sudah siap untuk menampung makanan. Jadi otomatis ibaratkan mesin itu siap menghancur, siap memproses. Kenapa? Karena saat itu dalam kondisi siap. Siap artinya datang makanan, terjadilah saat itu penguraian, maka proses pita penyebaran vitamin terhadap makanan tadi ke seluruh tubuh itu akan berfungsi dengan baik. Wa idza akalna fala nashba, kata beliau, apabila kami sudah makan, kami tidak terlalu sampai kenyang. Artinya apa? Mesin itu tidak terlalu terporsir. Ada kayak si motor juga, terlalu panas perlu juga diistirahatkan. Ya hampir istilahnya perut kita ini kayak sebuah server daripada komputer itu. Kalau terlalu digunakan seharian sama lama udah baik juga. Perlu ada diistirahatkan. Perlu ditanangkan perut. Nah wajar ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an itu, kutiba alaikumusiyam itu. Dalam kurun 12 bulan, sebulan aja Allah taala minta. Tujuannya apa? Hadis Nabi menyebutkan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian pasti sehat. Itu artinya. Kalau itu sisi kesehatan yang disebutkan oleh Nabi, tapi Allah menyebutkan lain lagi tujuan puasa itu adalah yang di belakang apa tuh? La'allakum tattaqun itu. Panjang ayat yang menjelaskan la'allakum tattaqun itu dari berbagai penafsiran para ulama. Itu diantaranya. Jadi wajar aja nih, jangan misalkan kayak mahasiswa nang kos-kosan, nang ada titipan duitan banyak puasa aja pas benar. Nah, jadi pilihan. Kemarin ada mahasiswa kata Pak Ustadz katanya di semester 2 itu kajian tafsir tematik sama hadis tematik. Puasa Ramadan niatnya diet ya Pak. Jadi tak niat kalau niat tetap puasa Ramadan wajib hukumnya selesai. Kalau digabung seperti itu tetap wajib sudah hukumnya. Nah, itu diantaranya. Nah itu as-sihhatu, sisi kesehatan badan akan didapatkan bagi orang yang tidak terlalu banyak makan itu. Yang kedua adalah wal-iffatu. Al-iffah. Iffah itu artinya adalah menjaga diri daripada perkara haram. Jadi jangan terlalu banyak. Kalaupun yang dimakan ini adalah makanan yang halal, itu akan berpotensi terlalu banyak nang halal ini bisa haram tuh. Nah, itu halal kok itu, apalagi haram yang ditekuni lagi. Makanya al-iffah, menjaga daripada perkara yang haram. Kok bisa kayak itu? Padahal ini pertanyaan, ini kan halal aja Ustaz. Ya, kalau terlalu banyak nanti apa? Nafsu semakin besar. Kalau nafsu semakin besar, apa yang terjadi? Potensi untuk melakukan kemaksiatan daripada perut yang kenyang tadi gampang. Itu yang terjadi. Makanya para ulama itu apa? Melihat sisi sumbu nih mana mengalirnya. Ini sebabnya nih. Maka disitulah istilahnya benang merah antara seorang hamba dengan urusan kemaksiatan dipotong dengan apa? Mengurangi makanan tersebut. Itu al-iffah. Ya. Menjaga hal-hal yang berpotensi untuk melakukan sesuatu yang haram dengan cara apa? Mengurangi makanan. Dan yang ketiga adalah manfaat daripada sedikit makanan itu adalah wal-ithar. Al-ithar. Al-ithar ini maksudnya adalah melebihkan orang lain. Umpama kalau kita misalkan berbuka puasa jamaah nih, misalkan kayak mabit kena buka puasa bersama, lalu pas makanan nih, sepenting seorang sudah pas, lalu ada penambahan di sini, nah lain belum, nah julung terus itu cukup mamayu aja tuh, ada usah nang surangan mahadami meniga bungkus itu ada usah, itu disebut apa? Al-ithar, melebihkan orang lain. Apalagi bang, orang dasar belum dapat jatahnya, melebihan tamakan orang di situ, nah julung orang lain di situ. Al-iffah. Lihat bagaimana perjalanan para sahabat.
di waktu ketika peristiwa peperangan itu. Kan ingat lagi nama sahabatnya dalam kitab Syarah Arba'in Imam Nawawi itu. Ketika sudah menemui kawan sudah lelah. Oh, perang ada kegampangan makanya lain perang itu berjam-jam pertempurannya luar biasa. Dalam saat itu udah berjam-jam, belum lagi proses ini jalan ini segala macam. Ketika setelah peperangan semua pada kehausan. Datang saya komunitas sigar membawa minuman. Minum. Ujar nang kalapahan nih bocap julung kalain. Lalu ada orang yang lebih membutuhkan dan memerlukan air dibandingkan diriku, julung pulang ke sana. Begitu dijulung, nang ini bocap pulang, jangan julung kalain. Lalu ada orang yang melebihkan, lebih penting daripada aku, mungkin ada yang lebih haus daripada aku, julung ke sana. Begitu ditunti ke sana, nah ada situ mati dah kalambatan julung banyu. Marasa pulang situ meninggal, babulik ke nomor 2. Kenapa? Terlanjur saat itu sudah kehausan karena melebihkan orang lain, meninggal dunia pulang ini. Babulik pulang ke orang yang pertama, meninggal dunia dia sampai melebihkan orang lain sampai kayak gitu. Bukan bunuh diri, bukan karena ini kada tahu ini mati atau kada. Kalau orang bunuh diri itu dasar istilah. Ini hanya melebihkan kepada orang lain. Itu disebutkan wa yu'athiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Ia melebihkan kepada orang lain meskipun dia saat itu perlu. Kau masih hendak cuma diberikan kepada orang lain. Ini orang yang mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Ta'ala tuh mau berbagi yang seperti itu. Di antaranya apa? Sisi rahasia daripada bulan Ramadan tersebut adalah mengajarkan kepada kita mamayunya makan seadanya, jangan terlalu banyak dulu orang. Nah, itu maksudnya. Ya bagi-bagi takjil tuh maksudnya kan. Itu melebihkan kepada orang lain disebut al-ithar. Wakila dan dikatakan orang ya fihi tentang masalah mencela atau memberikan komentar sisi banyaknya makan ini, syairun ada sebuah ungkapan syair yang menyebutkan fa'arun thumma'arun thumma'arun. Ini ungkapan lah. Fa'arun artinya maka akan terjadi kecelakaan. Al-arun itu kecelakaan. Thumma'arun akan beruntut lagi kecelakaan. Thumma'arun akan diikuti lagi kecelakaan yang lain. Artinya kita binasa, rugi lah pokoknya. Syaqa'ul mar'i, kecelakaan terhadap menimpa kepada seseorang. Ya, syaqa'ul mar'i, kecelakaan pada diri seseorang apa? Min ajli ta'ami, semua itu tersebab daripada sumber makanan. Banyak ya kita sumber makanan yang rusak. Kalau orang kanyang mungkin maksiatnya ya maksiat kalau kanyang. Tapi kalau orang yang begitu pas kelaparan lebih berbahaya lagi tuh untuk kemaksiatan. Kenapa? Terkadang bisa menghalalkan segala cara. Pesan makan dulu. Makanya yang paling baik itu apa? Sairul umur awthatuha. Paling baik dalam urusan perkara itu adalah sisi pertengahan, sedang-sedang saja. Pas cukup di sisi pertengahan, mayu udah. Nah itu. Itu disebutkan celaka dan kecelakaan, bahkan kecelakaan akan terjadi adalah yang terjadi pada diri seseorang min ajli ta'ami, bersumber potensinya adalah dari sisi makanan. Itu yang terjadi. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bertutur sabda yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau apa? Thalathun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-akulu wal baghilu wal mutakabbiru. Thalathun, ada 3 macam kata Rasulullah. Yubghiduhumullah, perkara yang dibenci Allah, min ghairi jurmin, meskipun perkara tersebut bukan bagian daripada dosa. Min ghairi jurmin itu kada berdosa, tapi Allah Ta'ala kada ketujuh. Kita nang tahunya nilai bilanya dosa, Allah Ta'ala kada ketujuh. Itu jelas sudah ada sesuatu itu kada berdosa, cuma Allah Ta'ala kada ketujuh. Artinya apa ya? Bila kerancakan bisa jadi dosa kan? Makanya ada hadis Nabi menyebutkan, ujar Nabi, apa tuh? Al halalu bayyinun, halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, dan sementara haram itu pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihah,
Di antara halal dan haram ini ada perkara yang samar, disebut dengan syubhat. Faman ittaqa syubhat, barang siapa orang tersebut takut, berhati-hati dalam urusan yang syubhat, halal kah haram kah, faqad istabara li dinih wa irdih, maka ia tersebut sudah dalam artian itu menjaga kehormatan dirinya dan urusan agamanya. Artinya apa? Kalau orang bahasa Banjarnya, kalau makanan kada baharung halal, kenapakah? Insya Allah halal, insya Allah halal, pada pun tentu itu bisa merambat kepada yang haram. Sehingga Nabi menyebutkan man haula al-hima, barang siapa yang terlalu sering berjalan di pinggir jurang, bahasa Banjarnya nih, Nabi ini memulai istilah barang siapa yang terlalu sering berjalan di pinggir jurang, yushiku ayarda'afih, dikhawatirkan akan tercebur, akan jatuh di dalamnya. Artinya apa? Kalau orang terbiasa dengan yang haram atau nang syubhat, ujar Nabi, kalau kopi tak kagawin yang haram, itu maksudnya pun Nabi itu turun syubhat. Haram kan harus diciptakan lagi, halal aja berbahaya ini. Itu halal berbahaya. Nah ini menyebutkan. Nah ada 3 macam kata Nabi. 3 macam ini tidak berdosa. Cuma Allah Ta'ala kadang tujuh. Kalau Allah Ta'ala kadang tujuh ini lagi diwaling, kita punya diwaling nih. Kira jadi wala aja atau pertemuan. Yang 2 aja bilang aja salah baris itu wali jujur, salah baris jadi wala. Apa yang 3 tersebut? Al-akulu, dalam urusan banyaknya makan. Ada haram, ada. Allah Ta'ala ada 7. Yang kedua adalah wal bakhil, pemalar. Pemalar itu sebenarnya itu yang dipalarakan itu ampun ya Allah. Kadang pun orang Allah, kadang kan bapak elek, pengkudu ajarnya, ada salah. Karena hakinya, cuman sifat itu terlalu dipelihara berbahaya. Ada sebuah hadis menyebutkan, kalau tidak khilaf hadisnya begini. Al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil itu aduwullah, musuh Allah. Siapa nak melawan itu ada jadi musuh? Allah Ta'ala jadi musuh, lagi gempangan dengan ini. Al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuh Allah. Lihat sambungan hadisnya. Walau kana aliman, meskipun orangnya alim. Wah, alim jadi musuh Tuhan. Apalagi ada alim begini. Ada hadis lain menyebutkan mirip dengan hadis seperti ini. Orang bakhil itu adalah musuh Allah. Ya, qaribun ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Qaribun minan nar, para penghuni neraka. Sementara yang lainnya, as-sakhiyyu habibullah. As-sakhi, bahasa Banjarnya kada pemalar. Kebalikannya tuh. Habibullah adalah kekasih Allah. Walau kana jahilan, sebagian hadis lain menyebutkan walau kana fasiqan. Orang yang pemurah, artinya kada pemalar lawan-lawan baikkan benar. Orang ini habibullah, menjadi kekasih Allah. Walau kana jahilan, meskipun orang tadi bodoh, dalam artian tidak terlalu paham dan musuh agama. Bahkan hadis lain yang lebih menjelaskan, walau kana fasiqan, meskipun orang yang fasik, ahli pendosa. Sisi lain dosa luar biasa, cuma ada pemurahnya. Nah dengan pemurahnya itulah mungkin bisa menjadi sebuah rahmat Allah Ta'ala memberikan keampunan dosa pada diri. Ayo urusan bakhil lah, ada kegempangan. Kalau Imam Ghazali menyebutkan, jadi Imam Ghazali, penyakit hati, ujub, minta lihat, riya, ujub, bangga diri, riya, minta lihat, sum'ah, minta dengar, takabur, ungah, sombong jadi kita. Semua penyakit itu kata Imam Ghazali tidak akan keluar di batin seseorang kecuali satu dulu. Bila kau mengeluarkan, maka penyakit yang lain otomatis tanpa disuruh keluar, tanpa diusahakan pasti akan keluar dengan sendirinya. Apa itu? Al-bakhil. Bila bakhil keluar pada diri, penyakit hati yang berat itu keluaran berat. Ada usaha anak kisah teragah soleh, ini soleh surangan ya nak. Ada usaha potongan aku nih, kadina aku nak potongan nanti potongan dia. Insya Allah keluar seorang penyakit itu. Kalau penyakit bakhil ini keluar, ini bahaya luar biasa inilah. Berat kan menyampaikan masalah bakhil inilah. Aku pina ada nih jamaah ini yang salah paham. Pas bulik kena tuan gurunya keluar, Ustaz ya, apa aja? Bakhil itu kan musuh Tuhan. Tahu lihat nih, paham? Bakhil itu kan musuh Tuhan, kan harus dipraktikan. Nah oleh karena itu, lu minta surban pian. Nah, ya, kayak apa nih gini? Timbul gurunya
Artinya Nabi nang tanggung juga gurunya apa? Mungkin sebutingannya bisa. Cuman pulang bila hadis kayak itu dipahami jamaah juga jangan terlalu calutak. Nang lain ini kadang pemalar, nang ini juga jangan terlalu permintaan jadi orang salah pulang. Karena ada di zaman Nabi itu ada sahabat tuh nang minta terus. Julung itu diberi Nabi duit, julung pulang diberi Nabi duit. Datang pulang 3 hari berturut-turut diberi Nabi duit. Datang ke 4 dibukain Nabi kurih Nabi menjadi. Jangan Nabi, selamanya engkau tidak akan merasa puas. Selamanya hidupmu tidak akan pernah cukup kalau engkau terus-terusan meminta seperti ini. Bahasa kami menyatakan pada Tuhan kami menyebut halal tapi hina pengemis. Arti kata beliau apa? Selama ada yang masih memberi, selama itu juga profesi pengemis akan terus ada. Makanya di zaman Rasulullah ada seorang pengemis datang kepada Nabi minta duit. Julungi Nabi apa? Kapak. Kira julungi minta apa? Minta apa aja kita? Assalamualaikum. Dijulungi kapak bisa buka sama apanya nama nunggu ulun enggak? Julungi Nabi kapak. Apa yang terjadi apa? Nabi menyuruh berusaha tuh nah Nabi di daerah sana paribasa kita tuh di baru baru di Arab tuh umpama nih tuh pohon mati, pohon kering, kayunya tabang, jual ke pasar jadi duit dengan kapak nah aku bayarkan ini. Artinya Nabi menyuruh berusaha. Yuk di zaman Nabi diajarkan tentang kewirausahaan sudah di zaman Nabi terhadap orang yang seperti ini. Artinya apa? Potensi untuk kaya itu ada. Cuman lihat bagaimana orang tersebut hakun atau ada. Itu aja. Hakun kadangnya ada kemarin itu yang disebutkan orangnya Tuhan nama seorang handap tuh Bob Sadino lah. Bob Sadino itu ditokoni orang tuh waktu datang di Kick Andi bahas dulu Kick Andi. Jadi ditokoni Kick Andi. Ini kita ambil lah dimanapun hikmah itu kita ambil semua pelajaran. Kata Kick Andinya apa? Usaha apa yang menurut Anda baik untuk bisa membuat orang kaya? Apa kata beliau? Usaha yang diusahakan. Oh ya. Banyak kayak nampak aku anak sugi, anak ini kayak mana juga gawinnya ada nang penting actionnya itu selesai. Jauhi dulu penting. Jangan pesimis kayaknya aku bisa kada kawan. Kayaknya apa? Emang gawe aja belum. Itu yang terjadi emang gawe aja belum. Jelas orang tersebut kenapa? Sudah ada sifat pesimis seperti itu. Rusak. Nah itu beberapa hal-hal yang mungkin perlu kita pahami dan kita ketahui. Kerugian orang itu yang seperti ini. Nah tadi juga merambat apa? Dari sisi bakhil orang tersebut. Nah hadis Nabi tadi menyebutkan sambungannya adalah orang yang bakhil itu, orang yang pemurah itu kekasih Allah meskipun orang tersebut jahil. Dalam hadis lain menyebutkan meskipun orang itu fasik, pelaku dosa besar. Apa yang terjadi? Qaribun minan nas, orang tersebut punya kedekatan dengan manusia karena baik. Qaribun minal jannah, lebih dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh daripada azab api neraka. Itu kurang lebihnya lah kalau panjang hadisnya tadi anak cabut-cabut aja tuh. Cuman kurang lebih redaksinya hampir seperti itu. Pada intinya itu maksudnya. Nah itu yang menjelaskan kepada kita bakhil itu. Wah parah luar biasa. Yang ketiga adalah wal mutakabbiru, sombong. Takabbar asal katakan kabir, kabir besar. Mutakabbir merasa besar. Jadi kita baju bagana. Bunga. Itu kan mutakabbir. Sombong memang lah. Dalam hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin kata beliau, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ada masuk surga mana lagi? Sudah mana masuk surga tuh mana lagi tempatnya? Dua aja, surga neraka, dan tengah-tengah tuh. Asalkan pindah kadinginan di surga nambah panas-panas sedikit ke surga. Karena mau pindah sakapanasan anu tanang sedikit ke surga. Kada mau manzilatun baina manzilatain ini di pertengahan kada mau. Putusannya dua sudah. Ujar Nabi apa? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, yang mana di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibri, ada sekedar apa ya, sekecil dzarrah. Dzarrah itu mungkin disebutkan dalam hadis apa? Syai'un saghirun, sesuatu yang sangat kecil. Harus benar bukunya. Harus banget yang kali. Jar bahasa guru kami tungau diranjir pakai motor 170 kali. Hancur, linak benar. Tungau tuh kan ada kali. Yang tahu lah hayumu.
kebiasaan orang kota mau bertahan di sini kan aneh orang primitif kalau orang kampung. Hayu mau orang kampung kan perlu tahu juga sih lah. Aku bilang di orang kampung udah bertahan orang kota gini. Hayu mau tak mau dihayam kadang hayu mau. Ada binatang harus bisa dihalalkan bagian ketek sini. Di sayapnya itu ada bila ada berjalan halus gitu. Wah, dari muara halus gitu nah. Hayu mau lah. Tungau halus lagi bilang gitu. Bang Alih sudah direnjah pakai motor 70 kali pulang, harus benar. Nah, orang lebih ilustrasinya lah seperti itu yang disebut dengan dzarrah. Kalau mungkin dalam ilmu kimia apa? Atom. Bagian inti atom apa? Proton kan? Kurang lebih itulah. Yang pasti lagi bukan omikron bukan. Halus benar lah. Nah, halus itu je Nabi apa dah? La yadkhulul jannata. Mun ada masih kayak itu, dalam hati itu. Malih kata kau mengenali. Ya mudah Allah Taala berikan taufik kau menghilangkan nang ini itu sudah. Karena kau itu kan kayak ya Allah. Aman berataan takutan nang itu ada nuntut ilmunya berataan. Punya kan nuntut ilmu ada nasun yang dua ada disambat kawan paiyanya beribadah. Aing teh bila lagi mun kada tulak teh bila lagi menggawi. Tetap tulak perasaan itu buang selesai. Coba dalam urusan ibadah minta nilai lawan Tuhan aja. Biasa-biasa aja. Nah, itu mithqala dzarratin minal kibri. Ada sekecil dzarrah yang ilustrasi sudah kita pahami. Ada sekecil itu yang ada sifat kesombongan tidak akan masuk. Waduh, kalau kawan ini bilang, "Leh, ada namannya kita di bertahan kalau orang lain ini. Ada namannya bertahan. Cuman tetap amal dikerjakan. Setan pintar. Oleh karena itu, ketika setan tidak bisa menjurumuskan seseorang dalam kemaksiatan, setan akan menghembuskan udara yang berbeda. Apa? Ia buat perasaan manusia lebih baik dibandingkan orang ahli maksiat. Itu yang pertama. Mangga suruhnya maksiat dah kok. Oh, pintar setan ditimbulkannya. Iya bakannya ikam di subjur saleh dan lain. Nah, gugur pulang di situ. Wah, lihat setan jadi manusia yang paling makhluk Tuhan yang paling semangat, paling pintar tuh iblis. Jadi Muhammad ini merasa nilai paling pintar, paling tinggi pemintarnya dan kawannya menghadapi iblis tawannya Nabi Adam kita keluar pada surga kayak apa? Lagi kita nang kada suka surga yang ini begini. Aku ada surga warak. Nabi Adam itu udah penduduk surga, tak keluar kalau Tuan bini Sidin pintar berarti dengan menggunakan manipulasi bahasa. Intriksnya bahasa itu apa? Sudah di dalam surga. Cuma Nabi Adam pintar, Nabi Adam si iblis pintar diucapkannya dan mereka henaklah kekal di surga. Padahal sudah di surga. Kenapa jadi beda? Makan buah khuldi. Padahal ada dimakannya sudah di surga. Kenapa Allah Ta'ala melarang ikam daripada mendekati ini? Kenapa? Karena Allah Ta'ala kada hendak ikam kekal. Mohon pintarnya adalah tahun mereka itu diulahnya bikin jadi hoax pertama tuh. Marah sudah hoax pertama tuh. Kadang dia baca kita nih. Ya Allah Ta'ala kan dia dakwah kan dia ucap itu. Mulu barang itu bari bahasanya nih. Hoax pertama dari bahasanya diulah-ulahnya. Luar biasa tuh. Nabi Adam tak keluar kurang apa lagi tuh. Manusia pertama tuh udah kita nak ada suatu surga nih. Oh, ya Allah. Ya sudah Allah Ta'ala mudah tolong kita dalam urusan seperti ini. Amin. Nah itu mutakabbir ada kesombongan di situ. Wa ta'amlu. Apa tujuannya Pak? Dan merenungi fi madharri kathratil akli. Merenungkan dalam urusan kemudaratan yang terjadi kathratil akli dalam banyaknya makanan. Tadi merenungkan manfaat sedikit makanan. Yang kedua merenungkan bahaya terlalu banyak makanan. Wahia yaitu adalah yang pertama al-amrad. Nafa al-amrad. Sakit, garing kalau banyak. Ya Allah, puasa. Wah, udah ada puasa tuh di luar, beli ke rumah siap dah. Takjil lah, tarik terus di pinggir jalan. Barokah, balak dan itu kalau kebanyakan orang kayak apa? Ambil terus. Ayo tak kita nilai Allah nafsu lah. Jadi dalam hadis itu usufidatis syayatin ya setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu sudah. Ada dua pendapat para ulama menjelaskan hadis ini. Yang pertama memang setan dibelenggu ada. Yang kedua menyatakan setan tidak dibelenggu tapi sifat syaitaniyah, kesetanan yang ada di sini itu yang dibelenggu. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi kalau ada orang saat ini tidak berpuasa saat ini, sementara Islam balik berakal mampu, tapi sih ngajak ada berpuasa. Jadi itu sana nak mensetankan diri kira-kira. Nak mensetankan diri kira-kira. Itu umum lah.
Sore kemarin bulik ke sana, bulik. Saya motor. Ada di situ tuh anak-anak bertiga naik. Nikmat luar biasa ya gitu. Iya nah. Ya kita bukan kita takutan enggak kan? Karena kan orang plastik gitu. Untung mana maksudnya dewasa. Jangan dipahami kalimat etimologinya. Terminologinya belum dewasa benar, belum berpikir benar. Maksudnya itu plastik. Oh, itu maksudnya dibungkus plastik maksudnya kayak itu. Ya kamu bertiga lagi seakan ke Pak Arif ngomong, "Wah, Pak Arif udah bertiga kita datangi." Maksudnya apa kan? Ding, pian agama apa aja ya? Islam. Kan apa makanya pian gak ada puasa? Ada tahan. Kagak gak ada tahan dulu, cuman kita tahannya kan Amal urusan puasa ini kan apa? Kamu ada puasa, lapar, beda tahan lapar nih. Lapar. Nah, jam 10 nih kacau-kacaunya nih ngorok-ngorok. Maka hidung orang puasa ini landak benar ya. Bohongan arah itu bang, lihat sudah. Nah, itu memang Allah Ta'ala menguji kita la'allakum tattaqun dari itu. Itu nah, kita takbur ya. Kalau alasannya apa? Semestinya ini menghormati kita nang puasa, bukan kita nang menghormati nang ada puasa. Ukut itu semua pada Islam kan ada. Ya, macam kita ini. Asal saja benar bang, para berbuka. Karena menyiapkan belum itu, adanya sudah berbuka pada dahulu. Jadi mana pun ini, mau ajak kamu baru bertiga lah. Ada apa tuh? Kita di sini ada orang salah, kita tegur ada apa? Ini lingkungan kita. Ada apa? Kami di sini kampus Islam nih, bagus-bagus bandel lah. Jangan langsung bilang orang. Wah, dia kenapa kamu ada puasa? Pasti barang naik. Jadi Islam jauh lah. Islam ini jangan berdosa. Pian yang kada puasa, merokok di sana, pian berdosa tunggal pian. Kami berdosa kada mana kurang pian. Cuma sakit hati pada soal itu. Cuma doa sebutin aja doa. Doa kita saat itu Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah, itu sudah. Ya Allah, saat ini mereka bahagia di dunia dengan rokoknya. Fafarrihum fil akhirah. Tolong ya Allah, jangan sekedar bahagiakan senangkan mereka di prostitusi dengan rokoknya. Fafarrihum fil akhirah. Tolong bahagiakan juga di akhirat dengan tobat ambil itu. Itu maksudnya. Nah, sudah kata lagi nang itu. Jadi merasa itu lama benar iman amal. Lama banget waktu mana guru jangan mau masih mencari orang banyak. Nah, itu bang dah. Dakwah tuh memang seperti itu. Jangannya orangnya adaan sampai kita menghubungi ya. Dalam arti menghubungi mendakwah. Ada kemana ada? Iya. Ya multi tafsir nih kan. Maka kita jauh. Akan kamu apa? Selesai kita serah ada nama. Kalau mempunyai anak orang lah banyak. Habis Nah itu tadilah al-amrad, sakit kering kan. 833 sedikit aja. Yang kedua adalah wagalalatu tabai. Nah ini tumpul otak. Tabai itu tabiat maksudnya kebiasaan. Tumpul otak. Ya kebanyakan makan gancang. Daripada hidup aja lesakan. Mangga. Kurang berapa bungang ya. Mangga mau dimanjul. Paham lah juga. Biar mandi apa? Mangga tuh ambil nomornya kayak gini. Atau kebanyakan makan tuh. Nah, otak tuh udah sama mau ukur makan aja. Oh, masih karas itu. Mau ukur kali itu. Entar itu karas masih aja dianggap masih lama. Buang aja sini, buang aja kayak itu. Oh malah. Nah, apa yang terakhir adalah wakila dikatakan orang al-bitanatu, perut yang terlalu kenyang. Tudhibul fitnata, bukan fitnah, bukan itu fitnata, akan menghilangkan kecerdasan. Pada intinya apa? Makan terlalu kencang, ada pintar selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan kepada kita, diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab yang sudah kita pelajari, dan Allah bimbing kita dalam urusan kebaikan dan keistiqamahan untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih halal.
اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تبديه بركة علمه منا اللهم إنا نستودعك بما علمتنا وفرد علينا عند حاجاتنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم